Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi, khususnya KD 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi mengidentifikasi informasi laporan hasil observasi. Pembahasan materi. Yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, fungsi dan tujuan teks laporan hasil observasi. A. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disebut juga penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan atau observasi. Disebut juga teks klasifikasi karena mengklasifikasi jenis-jenis sesuatu berdasarkan ciri tertentu. Nah, teks ini menggambarkan bentuk, ciri atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau peristiwa. Nah, teks ini juga bersifat informatif, objektif, dan komunikatif. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan secara umum atau melaporkan hasil kegiatan observasi atau pengamatan yang dilakukan. Baiklah, berikut ini kita akan bahas bagian B, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama yaitu faktual atau mengandung fakta. Kedua, objek tunggal atau satu objek yang dibahas. Tiga, bersifat objektif, global, universal atau bergantung pada objek dan menyeluruh. 4. Ditulis dengan lengkap dan sempurna. 5. Tidak mengandung hal menyimpang, memihak, dan prasangka. 6. Informasi yang ditulis berdasarkan penelitian terkini yang terbukti kebenarannya. 7. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. 8. Disajikan secara menarik, tata bahasa jelas, isinya berbobot, dan susunan logis. Berikutnya, fungsi dan tujuan teks laporan hasil observasi. Fungsinya yang pertama, melaporkan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Kedua, menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah. Ketiga, sarana pendokumentasian. 4. Sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, kemudian tujuannya yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Dan yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. 4. Melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi kelinci. Bacalah teks berikut ini. Teks laporan sering dianggap sama dengan teks deskripsi. Apakah benar? Teks laporan berbeda dengan teks deskripsi. Perbedaan teks laporan dan teks deskripsi. Yang pertama, teks laporan bersifat umum atau global dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual atau khusus. Nah, perbedaan yang kedua, teks laporan menekankan pengelompokan beberapa hal ke dalam tipe sesuai dengan ciri setiap tipe pada umumnya, sedangkan teks deskripsi menekankan uraian bentuk, ciri, dan keadaan objek yang dideskripsikan secara khusus. Amatilah teks 1 berikut ini. Kemudian, amatilah teks 2 berikut ini. Dari dua teks tersebut, mana teks laporan hasil observasi dan yang mana teks deskripsi? Nah, jawabannya teks deskripsi ada pada teks 1, sedangkan teks laporan hasil observasi ada pada teks 2.
Mengapa? Karena kedua teks tersebut sama-sama membahas satu objek, yaitu sepeda. Bedanya dalam teks laporan hasil observasi, sepeda yang dibahas bukan sepeda khusus atau satu sepeda, namun sepeda secara umum. Dalam teks deskripsi yang dideskripsikan adalah sepeda milik penulis. Baiklah, inilah perkenalan singkatmu dengan teks laporan hasil observasi. Di pertemuan selanjutnya, kamu akan lebih banyak mengenal teks jenis ini. Terima kasih. Kemudian, pahamilah materinya dan cobalah mengidentifikasi teks berjudul kelinci berdasarkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Selamat mencoba ya anak-anak ibu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan bisa kamu mengerti. Itu anak-anak ibu tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum